Halo netizens Indonesia Raya, masih bersama dengan saya, Yosuayan, dari Pro Media Innovative Solution Channel, Your Trusted Pro Audio Partner. Nah, kali ini masih tetap dalam segmen berani belajar audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Wow, antusias sekali saya, bergairah sekali untuk kita berbagi pelajaran, edukasi tentang bagaimana sebuah sinyal sound system itu sampai ke telinga audiens. Dan kali ini kita akan membahas dengan satu sisi yang berbeda dengan anima grafis supaya mempermudah wawasan kita untuk mengerti bagaimana cara kerja dari sebuah loudspeaker. Selamat menikmati pembelajaran tentang bagaimana kerja sebuah loudspeaker, dan kalau Anda dapat berkah dari konten-konten seperti ini, jangan lupa share, like, komen, tulis apalagi yang perlu kita bedah bersama-sama. Selamat menikmati, maju terus Pro Audio Industri Indonesia tentang loudspeaker. Please check it out. Peace. Dasar dari cara kerja sebuah speaker design adalah sering kita sebut dengan istilah motor. Motor itu adalah sesuatu yang menggerakkan speaker maju dan mundur dan terpasang ke sebuah cone. Untuk melakukan pergerakan ini menjadi sebuah gelombang yang merambat melalui udara. Nah, sekarang mari kita belajar melihat setiap bagian lebih dekat tentang istilah yang sering kita sebut dengan motor. Voice coil dan magnet bekerja bersama-sama untuk membentuk motor speaker. Voice coil memiliki bagian kawat tembaga panjang yang ringan, dililit berulang kali di seputar silinder yang tahan panas, yang sering kita sebut dengan transformer. Nah, ketika listrik mengalir melalui lilitan tembaga itu, secara otomatis akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Fenomena inilah yang membuat elektromagnet. Elektromagnet bisa berfungsi seperti magnet permanen. Namun yang luar biasa, polarity atau orientasi negatif dan positif serta intensitas magnetiknya dapat diubah dengan mengubah arus listrik yang disuplai. Ia bisa dibuat lebih kuat atau lebih lemah, dibalik atau di-off sepenuhnya. Nah, permanen magnet atau kita sering sebut konde mengelilingi voice coil. Magnet ini memiliki plat atas dan plat belakang yang memiliki pole piece, sering kita sebut, di tengahnya untuk memfokuskan medan magnet melalui gap atau celah. Sinyal listrik ini mengalir gulungan voice coil yang membuatnya bergerak maju mundur saat medan magnetnya mendorong dan menarik magnet atau sering kita sebut kondenya. Arus listrik ini merupakan elektrik yang merupakan replika yang tepat dari suara yang telah direcord. Padahal fakta sebenarnya adalah seluruh suara tersebut terdapat dalam sinyal yang sangat detail. Sekarang kita akan belajar tentang cone dan suspensi. Cone membuat pergerakan voice coil menjadi gelombang yang merambat melalui udara. Cone ini memiliki sistem suspensi yang fleksibel, yang terbentuk dari sekelilingnya surround bagian luar dan spider yang bergelombang di tengahnya. Nah, ini yang disebut dust cap atau penutup debu, berfungsi mencegah masuknya serpian debu dan material lain yang tidak diinginkan masuk ke area internal yang sensitif. Kenapa? Karena di bawah dust cap itu ada kabel tembaga yang fleksibel terpasang di thin cell leads dari voice coil dapat melakukan getaran yang intensif. Nah, kira-kira seperti itulah fungsi dan kenapa sebuah loudspeaker itu bisa menghasilkan suara. Sekarang kita akan belajar recreating the whole symphony. Bagaimana sih membuat sebuah simfoni hasil suara yang indah? Jika sebuah speaker hanya bergerak maju dan mundur, bagaimana dia bisa mereproduksi suara yang indah? Nah, mari kita belajar prinsip dasar dari gelombang bunyi atau gelombang suara. Udara
adalah media perambatan yang elastis. Artinya, dia akan kembali ke bentuk aslinya setelah gaya yang bekerja dihilangkan. Nah, speaker mendorong dan menarik molekul di udara, sehingga molekul-molekul tersebut saling bertabrakan seperti sebuah efek domino. Gelombang ini mencapai dan menggerakkan gendang telinga kita, yang kemudian mengirimkan sinyal yang ditafsirkan oleh otak kita sebagai bunyi atau suara. Bahkan bisa juga dikatakan bahwa pendengaran kita hanyalah sebuah detektor dari sebuah getaran. Meskipun terkadang lebih mudah di kertas untuk kita menggambarkan gelombang sebagai garis yang memantul, tapi pada kenyataannya gelombang suara adalah area 3 dimensi dengan tekanan yang tinggi dan rendah bervariasi. Nah, saat kita menaikkan volume, speaker akan lebih keras, mengirimkan gelombang yang lebih kuat ke udara. Kekuatan mendorong gelombang suara adalah sering kita sebut dengan amplitudo. Untuk menghasilkan suara tinggi dan rendah, speaker bergetar lebih cepat atau lebih lambat. Kecepatan gelombang itulah yang disebut frekuensi, yang diukur dengan hertz, atau dalam istilah musik itu adalah note pitch. Nah, netizen se-Indonesia Raya, kira-kira seperti itulah bagaimana cara kerja dari sebuah loudspeaker. Sekarang kita akan bergerak maju untuk kita belajar bagaimana dari gelombang bunyi menjadi sebuah musik. Sebuah alat musik menghasilkan gelombang bunyi yang unik ketika dimainkan. Satu nada yang memiliki getaran low, mid, dan high yang tergabung menjadi gelombang bunyi yang kompleks. Frekuensi yang paling terlihat dari senar gitar bergetar misalnya adalah nada G. Namun banyak getaran yang lebih kecil sebetulnya yang bergerak melalui senar pada saat yang sama, menghasilkan nada yang juga dapat didengar oleh telinga kita. Oke, berikut ini adalah suara petikan senar gitar yang sama persis, tapi kita mengisolasi frekuensi yang berbeda dari frekuensi rendah hingga tinggi. Satu nada suara sebenarnya adalah kumpulan beberapa frekuensi di mana ada satu frekuensi yang paling dominan. Nah, kumpulan frekuensi ini dikenal sebagai timbre suatu alat musik atau suara yang unik terjemahannya. Memang menghasilkan nada G, tapi tetap saja terdengar seperti gitar, bukan piano atau alat musik yang lain, meskipun sama-sama nadanya G. Ketika dua atau lebih instrumen dimainkan bersama, gelombang bunyi yang unik, timbre itu tadi, bergabung menjadi satu sound wave, satu gelombang bunyi yang lebih kompleks dan terpadu. Matching frekuensi yang bergabung dari setiap instrumen menjadi lebih kuat, tapi tidak dapat dikira-kira dari yang lain. Namun, banyak unik frekuensi dari setiap instrumen tetap diam dan tidak terganggu. Dengan sedikit usaha, telinga kita masih dapat mengenali masing-masing instrumen meskipun sudah dimix jadi satu. Misalnya suara gitar, suara piano, suara ketukan yang lain. Kita tetap masih bisa dengar satu persatu. Telinga manusia dapat mendengar getaran suara antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz atau 20.000 Hz. Itu banyak sekali frekuensi yang tersedia dalam rentang itu untuk digunakan. Frekuensi tinggi yang terdengar di belakang frekuensi bass yang bergemuruh untuk mereproduksi seluruh orkestra dalam satu bentuk gelombang bunyi yang kompleks dan unified dalam sebuah waveform. Sangat tidak mungkin untuk sebuah loudspeaker menghandle seluruh sound seperti earphone misalnya. Tapi di venue yang lebih besar atau live, di mana gelombang bunyi perlu merambat sampai jauh, kita perlu meng-setup sound system untuk mengatur frekuensi secara khusus. Speaker yang untuk frekuensi low memiliki desain yang berbeda dengan speaker untuk frekuensi high yang lebih cepat bergetar. Demikian kita belajar. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi berkah buat netizen se-Indonesia Raya tentang bagaimana cara kerja dari sebuah loudspeaker dan bagaimana dari sebuah gelombang bunyi menjadi sebuah musik.
Nah, itu tadi pembelajaran tentang bagaimana cara kerja dari sebuah loudspeaker. Menyenangkan sekali kan? Dengan sebuah grafis yang enak untuk kita pelajari. Semoga konten-konten seperti ini membuka mata kita, wawasan kita tentang bagaimana cara kerja dari sebuah loudspeaker. Konten apa lagi yang ingin dibahas di Promedia Innovative Solution Channel? Tulis di kolom komen ya. Dan kalau Anda dapat berkah dari konten seperti ini, share, like, dan bagikan ke banyak temanmu supaya semua kita menjadi semakin maju karena tidak ada satupun kita yang lebih, kita ada supaya kita bisa saling memperlengkapi, saling menutupi kelemahan satu dengan yang lain. Demi apa? Demi kemajuan pro audio industri di Indonesia. Maju terus Pro Audio Industri Indonesia bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Peace!